illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat di sekitar Sidoarjo, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid An-Nur beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid An-Nur yang hadir pada pagi hari ini, semuanya yang sehat, semangat, dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita telah belajar bersama. Mudah-mudahan panjenengan kedepannya insya Allah tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia, tambah berkah, ya, dan lebih semangat lagi. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh sahabat, keluarga, dan umatnya, insya Allah termasuk kita ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini banyak sekali ya, sehat semuanya ya. Begitu panjang menyebut alhamdulillah, maka sel ini mengeluarkan hormon positif, hormon kebahagiaan, endorfin, serotonin, dopamin, oksitosin, semua muncrat. Maka sehingga sel ini membuat menjadi lebih sehat, namanya remodeling. Jadi kalau panjenengan makin sehat, panjenengan harus mengelola hatinya, pikirannya, ucapannya, actionnya, itu semua nanti sehat sendiri. Karena sehat itu 5: fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Orang dikatakan sehat kalau 5 aspek itu harus balance. Makanya kenapa orang datang ke masjid subuhan, sholat berjamaah kok sehat? Aspek spiritual. Kenapa lebih enak? Aspek sosial, bersilaturahim, ketemu teman, ketemu. Aspek kultural, kita lebih toleran, tidak egois, ya. Orang yang tidak sehat itu biasanya egois, dan orang egois itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Jadi banyak yang ngaku hebat, pinter, itu rendah di hadapan, itu sombong, karena belum turun nilainya. Makanya orang itu harus low profile, high product. Apalagi orang itu ngeyelan, memaksakan kehendaknya, itu cepat mati. Karena ada yang menyimpan hormon negatif tadi keluar. Orang nggak seneng, dia sendiri emosi, memaksakan kan mesti emosi. Udungnya itu energinya 5 kali lipat, mana cepat keluar. Ya, jadi egois itu artinya, kok tahu Pak Agus egois itu kok tidak bagus. Bagaimana orang egois itu? Jadi lihat aja kalau foto cekrek, kan mesti ditonton gambarnya dia. Panjenengan belajar foto cekrek, lihat temannya, jangan lihat dirinya. Biasanya lihat dirinya sendiri, terus diambil, terus saya lihat kirim. Tapi nek jelek, mana waduh kok elek ini menurut dia. Hapusin cepetan, hapus. Delete. Foto mana? Orang ini egois. Egois tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikurangi. Oh ternyata bagus, egois itu tidak bagus, tak kurangi pelan-pelan. Jadi suatu saat kalau foto share cekrek, gambar elek, kiriman gak popo, ono sing elek, ya ono sing ngayu. Legowo, begitu panjang legoro, ya wis. Sama dengan mengalah, memaafkan. Sorry aku salah, sorry. Itu sel langsung berubah, langsung menjadi sehat. Makanya Allah jadi siapa yang salah dia ngalah, abatan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah, maka istananya akan lebih hebat. Kalau orang yang cerdas diambil. Sayangnya banyak orang dolim.
Suaminya diomeli, suaminya wis meneng iki lak wis ngalah. Jadi terus nomane mobil mepet mati. Terus nomane terus. Akhirnya tembok wis gak iso. Cek diomeli ae mobil ki mati. Makanya jangan dolim. Gak apa-apa. Orang yang bahagia, orang yang sehat itu kalau belajar bisa menerima pendapatnya orang lain. Pendapat tinggi kok ketokannya api ini. Setuju. Pujian, yes, setuju. Mantap. Seneng. Jesuk dikirimi lontong pecel. Kenapa? Ya menyenangkan orang. Oke, tapi memang gak cocok. Ya. Jangan di-share di luar, nanti cari waktu ini rusak jalan ini diskusi. Jadi kalau beda pendapat sama orang nggak masalah, nggak cocok sama pendapatmu, tetap sarapan kopi, ya apa sih enak? Itu fair, sehat ya. Sing masalah itu kalau nggak cocok sama iku, ya 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 nggak cocok sama iku, terus cocok sama sopo. Apa orang ini jelek semua panjenengan tok sing apik, pret. Sejelek-jeleknya orang pasti dia punya kebaikan. Sebaik-baiknya orang pasti dia punya kekurangan. Ambil yang baik, kumpulkan yang kurang kita atasi bersama-sama. Betul? Jadi orang sehat seperti panjenengan ini mesti 5 aspek. Fisik bisa kesini. Sehat ini insya Allah. Meskipun orang sing melaku alon itu berarti stres. Orang yang melaku alon itu stres. Apalagi wajahnya melaku oleh nginjeli. Ini stres ini. Karena nggak fokus. Kabeh dipikir, orang dipikir, lali digembok dan lain sebagainya. Nah ibu-ibu itu biasanya melakukan alon, pandangannya kosong, ngendek. Ini berarti otaknya cemet. Nah kabeh dipikir pengajian, PKK, anak, bojo, tonggo, kabeh dipikir dandang kosong, ya dipikir cemet. Makanya berpikir itu kayak dua, bersyukur dan berbagi. Kenapa Pak Agus? Nah panjenengan sehat itu dititipi Allah triliunan. Panjenengan itu juga wain tahu dulu wahilan tusua. Barang siapa akan menghitung nikmat kuda akan mampu. Triliun. Panjenengan itu sehat itu triliun, bukan miliar, triliun. Kau tahu Pak Agus? Hanya orang kemarin ada pas pertemuan di Sidoarjo itu juga. Lututnya ini ternyata baru diganti, kok tidak bisa duduk di bawah, ternyata baru diganti lututnya. Total knee replacement itu rata-rata satu lutut itu 150 juta. Kalau 2 lutut 300 juta. Teman saya, senior saya kemarin sempat pusing terus, kenapa ini? Ternyata pembuluh darah otaknya itu cemet. Apa penyebabnya? Stres. Jadi kecemasan itu bahaya. Cemas. Orang cemas, orang banyak pikiran, stres itu biasa nih. Nek dijak ngomong, rodok gak respon. Itu ciri-ciri orang stres. Tapi ada juga sih gak dijak ngomong, tapi ngomong dewe itu harus dirujuk. Gak kelapa itu menur. Luguri ngomong terus. Saking banyaknya itu, makanya Allah memberikan pandemi itu kan hikmah ditutup mulutnya. Ojo lagi ngomong. Mana di sini? Stop sama Allah. Karena dikandani koncone tidak bisa. Itu hikmah yang luar biasa. Makanya pandemi itu muhasabah, introspeksi diri. 3 pilar selalu dijaga. Pada Allah bagaimana, sudah dicintai belum?
kepada sesama bagaimana masih ada musuh atau enggak, dan bagaimana dia menjaga alam semesta ini dengan baik. Dia saling menolong dan lain sebagainya. Ya, makanya saya ini di bagian paliatif itu menangani orang-orang yang sakaratul maut, orang-orang yang hopeless karena kanker yang bisa menyebar kemana-mana, ya, sehingga keluarnya itu A sampai Z, dan bukan hanya pasiennya, keluarganya semuanya menderita. Makanya saya melihat orang itu wis tahu semuanya, ini wajahnya, oh ini sebut diambil bojone, oh ini kakean utang, oh ini suka garai koncone, oh ini provokator, ini kelihatan. Tapi jamaah Masjid An-Nur ini semuanya wajahnya surga. Amin. Surga. Ibu-ibu, bapak-bapaknya surga. Tapi ibu-ibu sama bapak-bapaknya bagus ibu-ibunya. Dari jauh kelihatan. Bapak ini stres kabeh. Kedonyan. Tapi nah ibu-ibunya itu bahagia, bagus. Kok tahu Pak Agus? Ya nek ditakoni terus nyembahkan dari alhamdulillah. Orang yang bermasalah itu mengeluh terus. Takut. Lain sekartum kasih tanda lain kafar tu iman tapi kamu bersyukur tak tambah. Kamu mengeluh kamu bersyukur. Makanya disebutkan di sana Quran surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'an. Cukup manusia diciptakan banyak mengeluh dan kikir. Kalau orang yang cerdas mengeluh ganti bersyukur, kikir ganti bermanfaat. Selesai. Quran surat Mulk, qalilan ma tashkurun, amat sedikit yang bersyukur. Kita tadi sebutkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau saya di bagian penyakit kanker stadium lanjut, rata-rata pakai oksigen. Kok kankernya wis kemana-mana, ke otak, ya, liver dan lain sebagainya. Tidak bisa nafas biasa ini, harus pakai oksigen 2 tabung 1 hari minimal. Kalau literannya naik, ini yang normal 2 sampai 4. Kalau di atas 6-8 liter per hari, maka lebih banyak tabungnya. Tabung 2 saja. 1 hari butuh kurang lebih 3,6 juta. Kalau dikembalikan seperti saya usia 60 tahun, maka total kurang lebih 100 miliar. Makanya jangan enak-enakan panjenengan. Ayo ibadah, ayo ke masjid, back to masjid, back to Al-Quran. Mumpung masih sehat semuanya, punya kaki, punya tangan, mata bisa melihat. Kemarin pasien saya kanker matanya jeblok, kankernya tembus dadanya sih, otaknya keluar, pasang selang masuk perutnya. Alhamdulillah dengan sehat. Alhamdulillah. Kalau ada sesuatu tidak enak, itu lebih banyak dari dirinya sendiri. Makanya introspeksi diri, istighfar. Makanya hidup itu ada warning. Dari sisi fisik, aku kok kesel ya, kok cepet-cepet istirahat supaya saya recovery. Aku duitku ambil ya, rezeki ku angel, sedekah. Kalau umplung melakui ada di sana, umplung melakui loh, waktu wis pasang-pasang. Waduh, bobo maneh. Terus melaku ini gak dindekno malah sunjuk. Gak peduli, harusnya peduli, ya. Banyak investasi itu. Dan orang yang investasi pasti diganti sama Allah. Makanya bisnislah dengan Allah. Ini masjid ini gini bagusnya, investasi panjenengan ini. Gak mungkin akan preman yang masuk meninggal tetap ini dipakai, apalagi jamaahnya tambah seperti ini. Mudah-mudahan nanti sudah lagi full. Nek ngundang aku terus, gak tahu belum tahu gak undang belas. Kan bisa ditanda
pengen tuh akeh tapi gak gelem metu blas. Itu ciri-ciri orang bermasalah ya. Orang bermasalah itu satu egois, kedua nek mangan mesti dhewe yang gak tahu ngelaktir koncone alias gak ketes blas. Ketiga, nek dimintai sumbangan itu bulet terus wakil rasanya. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Allah tidak hitung-hitungan dengan kita. Triliun dengan itu, bukan miliar, triliun. Teman anak staf saya itu anaknya tidak bisa mendengar karena kena virus rubella, telinganya tidak bisa mendengar, harus pakai alat harga 400 juta. Alatnya kecil segini. Kalau order dealnya rusak, harganya 170 juta. Cilik dimasukin telinga. Hanya dia ngomongan, bagus ini putra saya yang baru saya belikan CD-nya. Nanti mobilnya itu tak boleh mobilnya anakku. Terus aku tak mas kiri kanan mas. Satu dok cuma. Kalau kiri kanan 800 juta. Alfa. Ya. Gigi rompal satu, ganti gigi 25 juta, 32 gigi berapa? Belum mata. Teman saya kemarin senior saya pasang stand di otaknya, karena otaknya pembuluhnya cemet sehingga harus dipenggal, pasang stand. Satu stand 200 juta. Jadi saya tahu sendiri. Stand itu bukan hanya di ginjal aja, di jantung, di otak juga ada. Pusing terus, ada yang kadang-kadang sering pusing terus, itu pakaian utang. Makanya orang yang migrain, nyeri paru, ada yang migrain ya, terus kepalanya pengen dibeduk-bedukkan kalau nyeri, itu biasanya pikirannya duit, proyek, kentit, itu pikirannya. Nek vertigo gini, itu pernah terpapar COVID. Karena staf saya 50% terpapar pada waktu pandemi itu. Tapi teman-teman yang biasanya sholat bareng, zuhur bareng, berjamaah sudah tidak ada semua. Karena aku dok. Profesor, kompresor, provokator, 11 kabel. Komunikasi kalau virusnya halaki. Orang sombong itu mesti imunnya turun. Imun turun itu cirinya apa? Satu, gatel. Panjang kadang-kadang gatel di tangan, di kaki. Itu imunnya turun. Itu gejala-gejala fisik kelihatan. Kedua, tenggorokannya sering. Kadang kalau menelan sakit, itu imunnya turun. Apalagi ada sariawan di bibir, di mana sariawan. Itu imunnya jelas turun. Makanya kalau ada sariawan jangan minum vitamin C tapi vitamin A, karena A itu untuk epitelisasi, langsung menutup. Kalau vitamin C tidak menutup. Kalau yang sehat ini untuk daya tahan tubuhnya vitamin C. Tapi kalau begitu ada imun turun, vitamin A. Tapi kalau sini penuh otomatis semua tambahi jamur. Karena orang imunnya turun mesti jamur, gatal-gatal itu kan jamur. Harus tahu gitu. Banyak saya tahu persis orang ini orang ini saya, apalagi bapak-bapak di sini, ya, emosi. Jelas nunggu sakit aja, kayak diabetes, ya stroke, ya seperti emosi. Tapi nek istighfar, tensi normal, semua bergerak baik kan, semua yang muncul baik. Makanya di TNI, kalau masih ada yang kerja ini, kalau bapak-bapak di kantor itu biasanya suka marah-marah, itu biasanya di rumah takut sama istrinya. Dia melampiaskan kepada karyawan. Tapi kalau ada bapak-bapak di kantor kok diem aja, itu berarti hidupnya tertekan. Biasanya orang itu nek di rumah dimakan mulu baik, godong-godongan toh, tidak bisa gerak. Oh itu dari godong-godongan. Kadang
godhong pelok, godhong kuku, godhong kateh, kali tempu godhong tebu, ya. Lemes. Saya kemarin pas kapan di Prigen itu lihat sepi kan habis pandemi itu. Lah macan itu makanan nih rumput juga keren. Biasanya ada ketemu orang ini enggak. Makanya enggak usah takut sama suaminya. Makanya penemuan terbaru, kalau ada suami kena diabetes itu biasanya istrinya terlalu ngatur. Sehingga dia di rumah nurut istrinya, di luar dia biayaan, bisa makan sate, gulai, sembarang, balas dendam. Makanya bahagia, bapak-bapak ini makanya beli yang enak-enak, nggak akan banyak. Lambungnya sudah terbatas, pencernaannya tidak seperti orang muda, tapi hati yang senang, hormon positif keluar, kortisolnya mandek. Hormon kortisol yang muncrat. Kalau panjenengan stres, cemas, gak enak, itu HPA sistemnya di otak ini terganggu. Hipotalamus, korteks, hipofisis, adrenal aksis itu terganggu, sehingga yang keluar hormon-hormon negatif, interleukin, penyebab diabetes, ya, Alzheimer cepat tua, ya, kemudian kortisol, kolesterol, amburadul sampai muncul kanker. Makanya setiap kali muncul kanker, orang mesti tanya, ibu sebelumnya ada pikiran yang berat. Iya Pak. Karena semua orang itu punya bibit kanker. Kapan muncul? Kalau pertahanan kita lemah. Makanya dibuat kita seneng itu tidak usah lunjak-lunjak, tapi bersyukur, berbuat baik, beramal soleh, dan lain sebagainya. Itu kita kan sudah melewati pandemi. Banyak kan sudah lulus pandemi, berarti sertifikatnya dari Allah. Bagi yang menjenengan lulus Ramadan, 2 sertifikatnya dari Allah. 2 senjata itu dipakai untuk kita memasuki tahun baru ini. Insya Allah makin sehat, makin sukses, makin bahagia, makin berkah, dan cepat umroh dan haji. Amin. Ojo makin sakit-sakitan. Makanya tidak usah takut. Saya kira gelombang ketiga tidak ada, tapi yo jangan sombong, tetap waspada. Yang pakai masker, nggak pakai masker nggak masalah, sudah aman. Disiplin protokol kesehatan, vaksin booster, vitamin, banyak doa, banyak sedekahnya. Ini bukan untuk COVID, TBC masih banyak, ya, virus-virus lain masih banyak. Tidak masalah, biarkan berbagai. Yang penting kita self confident, percaya diri, memperbaiki diri, introspeksi diri. Itu, ya. Jadi fisik harus bagus. Yang paling bagus kan seperti tadi, sholat malam ada, sholat di sini. Nanti pulang habis cek kesehatan, ternyata mohon maaf, tensiku kok tinggi. Nah, awakku kesel-kesel, resepnya gampang. Pulang baca istighfar sambil bergerak. Syukur, nanti tensinya normal sendiri karena selnya berubah, remodeling. Makanya jangan mengeluh, ya, mengeluh tambah berat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah tensimu, alhamdulillah 170. Loh, dulu nggak masalah, itu resep bagus. Istighfar, introspeksi diri, ngatur makan, sing normal, seimbang, balance. Fisik jangan malas olahraga, psikologis ojo pikir berat-berat, sosial ayo kumpul-kumpul. Kadang-kadang ada tadi saya lihat bapak-bapak sepuh ketemu konjongnya rangkulan, guyon, itu sih bagus itu. Anak juk-juk sini, ya, mengingat masa lalu. Orang yang diem itu cenderung sakit. Kenapa? Karena tidak ada oksigen masuk. Makanya orang yang diem itu resikonya kalau tidak jatuh ya kanker. Tapi yang kakek ngomong itu resikonya stroke. Nah kakek ngomong orang yang kakek ngomong kan tensinya naik sama dengan emosi. Ada di komentar. Makanya Rasulullah itu ngajari proporsional, tengah
profesional, proporsional, passion dengan hatimu. 3P itu aja, jauh, ya. Sosial, kultural, kan? Spiritual, nah bisa jangan dekat sama Allah, dicintai sama Allah. Nah Allah cinta kalau kita saling mencintai sesama. Kata Allah, bermain dengan atas nikmatku, maka balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Maka jangan sampai ada musuh satu orang itu, musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang. Baik-baiklah dengan semua orang, karena rezeki tidak ada turun dari langit, mesti lewat orang lain. Makanya jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Mohon maaf supaya tidak tersinggung. Tapi karena kita nggak selatan, nggak belajar sabar, pandemi kan dilatih untuk sabar. Harusnya, mohon maaf menurut saya kok begini. Tapi kebanyakan malah salah, kayak shock, ngawur, trok. Ya, makanya kenapa telinga 2 mulut 1, good communication is good listener. Dengarkan. Sekarang mulutnya ditutup karena pandemi. Saya rangkap 4 waktu pandemi, rebutan. Kalau di kantor nggak kenal sama siapa. Dulu kalau sebelum pandemi kan ketok wajahnya, Pak Bos, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pak Bos, ketok wajahnya. Begitu rebutan nggak ketok, cuma aku ngijeli kan. Aku ngijeli, wedi. Kalau saya dijajari staf saya, nggak apa-apa jalan, waduh nggak ngomong, tapi ini dari waktu, aku, betul ya, pernah ngalamin seperti itu. Nah, sekarang insya Allah tidak ada. Meskipun ternyata batuk itu hal yang positif, mekanisme untuk mengeluarkan lendir itu batuk, dan batuk itu ternyata oksigennya banyak masuk sehingga memperbaiki peredaran darah kita, jantung kita lebih baik dan lain sebagainya. Makanya ngomong guyu kadang-kadang itu oksigen masuk. Makanya banyak yang dirasani orang tidak usah sakit hati, waktu orang nang ngarepe cek apa deh. Dan kita makanya jangan sensi, jangan tersinggungan. Nek tersinggungan ya jantungnya ngeredek karuan. Tapi kalau istiqomah seperti jamaah An-Nur ini, jantungnya mesti baik. Kan pasca pandemi sing bahaya kan jantung. Kenapa? Jantung kan tidak bergerak, mau di rumah terus dengan ketakutan yang tinggi, kecemasan. Apalagi sudah pensiun, sudah 60-70, jantungnya kan berdek, tidak teratur. Namanya bradikardi. Bojone nyeluke biasanya ngomongi get bisa. Omah-omah ade migapun. Ya, redek. Ya, aduh. Lu bojoku celuk kok mati. Lah sampe banter. Polo-polo cilik no. Diparani ya namanya adaptasi. Jantung bradikardi itu banyak berdek. Makanya untuk menguatkan jantung kembali, ayo kita gerak. Wes jantungnya berdek, kita dipengaruhi oleh setan gepeng. HP lah setan gepeng. Itu kan membuat kita tidak mau bergerak mendidik HP. Betul? Males bergerak, ini HP konsentrasi ke situ. Sampai ada bapak-bapak pergi ke kantor, HP nekeri balik. Nah istri nekeri gak balik. Suruh naik Gojek atau Grab. Wis luar biasa itu, makanya hati-hati. Makanya kita ayo sekarang optimis dan bangkit kembali menuju sehat dan semangat kembali. Fisik jangan malas olahraga. Olahraga tidak sempat sibuk.
tujuan sholat seperti di Anur tadi, khusyuk itu sehat pasti. Apalagi ada tahajudnya tadi, pasti sehat. Kalau rokok mesti ketarik sarafnya. Yang penyakit yang paling banyak kan low back pain, dan itu belum ketemu sampai sekarang penyebabnya apa. Tapi kalau rokoknya enak lama, mesti ketarik sarafnya. Kalau bangun bunyi rotak, berarti dikulir bisa ngobrol. Di sini ada lutut yang kadang-kadang sakit, cekot-cekot, ada enggak? Orang itu biasanya pendendam, musuhnya akeh, gak cocokan dengan orang. Kenapa? Kortisolnya keluar terus. Makanya istighfar untuk mengandalkan kortisol ini terus belajar menerima pendapat orang lain, syukur-syukur bisa menggembirakan orang lain. Sehingga yang muncul adalah endorfin. Endorfin itu kekuatannya 300 kali morfin. Maka orang yang bahagia, orang yang bisa menerima pendapat orang lain, apalagi bisa membahagiakan orang lain, service of happiness, membahagiakan orang lain, maka dia tidak ada nyeri, tidak ada sakit karena endorfinnya keluar. Jadi kalau ada orang sekarang sakit-sakit, cekot-cekot, tulangnya, berarti orang itu hatinya masih kotor dan itu perlu didetoks. Detoks yang istighfar, taubatan nasuha, lakukan perubahan yang baik sambil kenakan sinar matahari pagi pulang dari masjid. Alhamdulillah, subhanallah, kesehatan dari Allah disyukuri, maka akan ditambah badannya kena sinar matahari pagi 15-30 menit sampai rumah, maka tulangnya akan padat. Tulang kalau angan tersinggungan dan lain sebagainya itu bengkak, keropos, cepat tua. Nah ini salah satu yang dipengaruhi juga oleh untuk ibu-ibu adalah kopi. Makanya ibu-ibu kalau ada yang jantungnya kurang baik, minum kopi boleh, tapi maksimal sehari 2 gelas. Kalau bapak-bapak boleh sampai 5 gelas batasannya. Kalau lebih dari 15 maka jantungnya akan bermasalah. Ya, karena kopi itu menguatkan kontraksi jantung, yang kedua memperbaiki fungsi jantung. Kenapa? Karena dia punya efek diuretik, kencingnya lancar, sehingga beban untuk jantung ini bisa berkurang. Gitu. Jelas ya. Ngomong pembukaan tak mesti dikai kode, tanya kai, baru judul, ya kan? Jadi yang penting adalah sehat, fisik, psikologi, sosial, kultural, spiritual. Itu harus balance. Fisik jangan olahraga, psikologi tidak makin berat, sosial kumpul-kumpul, kultural makin toleran, spiritual tambahi tahajudnya, tambahi sholat duhanya, sholat sunnah dan lain sebagainya, sholatnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khushin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Duitnya kalau tambahi sedekahnya. Kok aku sebelum pandemi tidak pernah kencing malam, sekarang kencing malam 2-3 kali. Stres diabetiku, stresnya diatasi, maka diabetesnya nggak muncul. Bagaimana atasi stres? Dekat sama Allah, sedekahnya ditambah. Sedekah kan tidak selalu duit, tenaga, pikiran, ide. Pas ada kegiatan, aku angkat itu di sini, aku nyiapno mejone, dokternya sini saya misalkan seneng tapi ikhlas. Nah, itu baik sekali. Utangku akeh Pak, terus apa nyelesekno yo kerja keras. Sedekah, bisnis sama Allah, pasti Allah nanti ganti, tambah rezekinya ya banyak. Orang yang selalu melakukan miring kiri, hingga kayak utang. Bagaimana supaya balance bagus? Ya nggak apa-apa, yang melakukan biasa, ya utang ya bayar, ya utang ya bayar, ya utang ya bayar kan gitu. Balance saya, betul ya? Apa yang sulit? Tidak ada. Alhamdulillah ditambah astagfirullah, ditolong sama Allah. Apa yang sulit? Yang sulit ya dirinya sendiri. Inasantum asantum li anfusikum wa inasantum falah. Barang siapa berbuat baik bahkan untuk dirimu sendiri, berbuat jahat kejahatan untuk dirimu sendiri.
Makanya jangan menyalahkan orang lain, salahkan dirinya sendiri. Aku yang salah. Jadi jangan alergi kritik. Kalau ada orang yang mengkritik berarti orang itu cinta kepada kita, karena dia respect kepada kita. Kita tidak tahu kekurangan kita sendiri. Betul, ada orang kayak ngeyel-ngeyel mesti aja ngomong gini, yo geraya orang hidup. Lalu lihat, ini tidak bisa kita lihat. Jadi bersyukurlah kalau ada orang yang mengkritik kita. Orang itu, istri dikritik suami, ya berarti suaminya masih cinta, membenarkan. Mana ada kejadian suaminya itu ditipu orang terus, istrinya masih ngeleng, istrinya malah diseneng-seneng. Gak bukti bagi percaya. Sabar, begitu sudah tertipu besar baru sadar, telah misalnya. Istri itu peka terhadap sesuatu kejadian. Makanya saya ingin sehat, gak gengsi sama anak saya. Maafkan mas yang salah, maafkan sama anak saya, bapak yang salah. Makin tua makin banyak dosa. 60 tahun bukan tambah 2, tambah 0. Tapi istri saya nggak pernah ngatur saya. Ojo ngatur lah, aku memimpin, tapi ngasih masukan silakan. Malah enak komunikasi. Jadi saya 60 tahun malah dia kadoni duren musangki. Alhamdulillah. Karena mindset saya positif, ya. Semua yang saya lihat itu karena rezeki dari Allah. Maka dia begitu, syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi. Kalau makan enak-enak, imbangi dengan olahragamu. Jalan kaki atau goes atau apa, kok keringetan. Terus tambahi dengan sedekahmu. Jika mindsetnya positif, makan durian ya enak, mau sakit, alhamdulillah ya Allah, tambah kesehatanku dengan durian ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan durian ini. Nah, tapi si pasang kolesterol, diabetes, mikir durian ini ya Allah, kok tak mau terus lanjut. Jadi durian itu dicekel lah, bolak-balik gini-gini, kayak anak cucu ditimang gini. Mindsetnya tidak berubah. Akhirnya dia malu sama temannya, durian kok digowo ngalor ngidul gaya. Akhirnya dia izin durian ini tidak dimakan, tapi diambil dong. Disimpan kulkas, ditokno, tak perberes, ditempel. Saking pinginnya durian. Tidak usah takut, makanan cuma 20%. Hati yang bersih, mindset yang positif, ucapan yang baik, action yang bermanfaat untuk orang banyak, pasti akan sehat sendiri. Jadi aja ngomong negatif, bekerja ya gitu, tolong dikerjakan, siap, oke, insya Allah, semangat. Yang ada kan itu kerjaan mereka, shock angin, nggak bisa, nggak bisa, dibuat surat sulit. Nah pekerjaan, ini loh pekerjaan itu bagian, ini duitnya modul. Nah itu memang aku tak mental broker, mental broker. Ada pekerjaan, ada bicara, selesai alhamdulillah. Kalau ada rezeki, syukur makan bareng. Tapi tidak ada, dosi uang sedekah. Mindset yang jelas ya. Ya sekarang main itu poin. Ayo mas. Masa pandemi stres. Untuk apa? Introspeksi diri. Perubahan menjadi self confident. Jangan over confident. Wes kalau gampang, ternyata diabetes malah naik dan lain sebagainya. Jangan meremehkan sesuatu. Self confident. Percaya diri. Insya Allah dengan teman-teman. Makanya bekerja ada 3, teamwork, advocate, innovation. Mengeluh rasa-rasa itu tinggal itu. Tidak enak. Ya, reinstall mental. Makanya ada istilah tidak sakit. Ini tidak sakit, tapi tidak sehat. Kenapa? Belum tentu mentalnya kuat. Ayo kita semangat lagi. Mental kita pulihkan lagi. Ya, life rescheduling tetap gotong royong. Ya, yang penting aman, happy, inovasi. Next. Pandemi menuju endemi, maka bersyukur. Alhamdulillah. Kasusnya tidak hilang, tapi sangat terkendali. Makanya nomor 1 adalah vaksin supaya kenal
apalagi ada komorbid, ya insya Allah aman. Ya, ini optimis. Ya, yang penting six power of life, option, power of optimis, power of personality, power together, kebersamaan. Innovation, inovasi dunia banyak, inovasi akhirat, membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Makanya kadang pada waktu saya panik, HP tak tutup, Al-Quran supaya saya tenang. Dan itu obat saya. Bagaimana nggak tenang? Tiap hari itu 30-40 orang meninggal di pada waktu pandemi fatigue, di mana rumah sakit terbuka. Di bawah itu kayak nafas, kan nafas kalau kemungkinan asma, tapi kalau gerak kemungkinan bronkitis banget. Kayak COVID ya, kayak nafas. Karena badai situ kain itu masuk di paru-paru yang bawah, alveoli. Kalau di sini, panjangan sesek di sini masih bisa, ini karena lendir, karena sesuatu. Tapi kalau sudah nutup di sini, nggak bisa nafas, paru-parunya nggak bisa mengembang. Makanya langsung, makanya teman saya dari 1 jam, 3 jam, 1 hari, 3 hari, paling lama 44 hari, pasang ventilator seminggu. Otaknya kena, jantungnya kena, diabetesnya naik, dan lumpuh dia. Mulihkannya 1 tahun. Itu, makanya nafas kita harus baik. Nafas, bagus, tarik, subhanallah, lepas, alhamdulillah, pelan-pelan, tahan dulu. Supaya apa? Latih kelenturan daripada paru-paru panjang. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh, maka kelenturannya berkurang dan cairannya mesti turun. Maka dari itu, selain nafas, subhanallah 10 kali tiap pagi, tambahin air hangat. Kenapa air hangat? Karena air hangat sifatnya mukulitik, mengencerkan lendir, sehingga kalau lendir encer, dia keluar. Makanya panjenengan bangun tidur, air gelas hangat 1 gelas, terus subuhan, nanti pulang 1 gelas lagi, tahu-tahu keluar lendirnya, ya, karena dia sifatnya mukulitik. Air hangat, ya, air umum melocot lambemu, ya, hangat itu meningkatkan imun, makanya air es itu menurunkan imun. Kalau gini ini panasnya gini, air es jangan, hindari air biasa. Ya. Kalau air hangat jangan tidak kuat, karena keringetan ya, air biasa. Es boleh bagus karena tidak kuat, boleh, tapi setelah minum es tetap dorong air biasa supaya sisa-sisanya hilang di sini. Itu caranya begitu. Jadi ada taktiknya. Sama dengan panjenengan sing awam, waduh wedi makan durian, begitu makan durian langsung minum Lipitor. Apa doain, ya. Jadi itu tadi caranya begitu. Jadi air hangat, ya. Itu 1, 2 air hangat apa? Perangsang peristaltik khusus sehingga orang itu mesti berak. Kalau berak pagi mesti lebih segar. Kenapa orang nggak berak 3 hari sekali kok nggak enak badannya? Karena gas amoniaknya masuk di dalam pembuluh darah, pembuluh otak. Makanya sering pusing, badan nggak enak. Makanya itu tambahi sayur, buah-buahan, dan ikan laut plus air putih hangat tadi. Makanya mineral itu penting terhadap kesehatan. Makanya untuk bapak-bapak yang sepuh-sepuh tidak makan tidak masalah, tapi jangan sampai telah minum. Nah, minumnya bagaimana kalau sudah sepuh? Sedikit-sedikit, dan ada 1 gelas isi dengan susu. Terserah mau anlin, mau ensur, mau entrazol, sehingga ada mau hilo, mau terserah yang cocok panjangannya apa. Karena susu itu juga cocok-cocokan. Susu 1 gelas. Kenapa? Karena susu itu isinya, kalori, nutrisinya sudah menggantikan 1 piring itu tadi. Kamu piring, makannya sudah tidak bisa 1 piring, paling setengah piring pakai susu, jadi kuat terus. Ini pentingnya gizi, itu pentingnya seperti itu. Susu murni boleh bagus, boleh, yang tidak boleh asin. Namanya 50 tahun asin, tidak malah kuat, malah mencret, tumis banyak bisa. Isinya itu gak seger, kecut, asin, campur macam-macam, ya. Kita tahu nyoba berarti, ya. Ya, terus ya susu, mineral itu lebih penting minum. Kenapa? Nah, keringat itu mineral. Makanya kalau keringat, jangan langsung dilati, mesti asin. Makanya jangan sampai anti garam, karena garam itu berfungsi untuk
metabolisme sel, pertukaran sel, makrokilosel dalam tubuh itu mineral. Makanya mineral 5% dibutuhkan oleh tubuh. Kalau vitamin 1%. Padahal vitaminnya terlalu banyak, ya dibuang lewat kencingnya. Nah, kalau minumnya nggak banyak ngendap, jadilah batu ginjal dan lain sebagainya. Gitu loh. Makanya ini pas pulang haji, sampai pulang haji bawa air zam-zam, minta. Itu mineralnya paling tinggi. Kedua, mineral yang tinggi apa? Air degan. Itu buatan Allah. Itu infus dari Allah. Maka seminggu sekali air degan lebih bagus. Ada teman saya goes, tiap habis goes mampir di pasar karena sudah punya langganan air degan itu. Terutama air degan hijau, karena itu ada yang mungkin imunnya turun, mungkin alergi, itu kasih degan hijau. Jadi banyak keluar ini mineral, maka gantinya harus mineral. Keringat, ludah itu mineral, kencing itu mineral. Banyak orang lihat sehat aja lihat dari kencingnya bisa. Kencingnya harusnya benih. Ini budak. Berbuih. Kemungkinan ada masalah di ginjalnya. Entah kurang minumnya, entah proteinnya tinggi dan lain sebagainya. Kalau ada darahnya atau roda merah, bisa karena ada batunya, ada kanker di kandung kemihnya dan lain sebagainya. Itu dilihat dari itunya. Sama dengan ludah. Ludah itu putih biasa. Nah ini kuning, kemungkinan ada infeksi. Kalau hijau berarti infeksinya berat, harus pakai antibiotik yang lebih kuat lagi, begitu ya. Itu caranya bisa lihat gitu, ya. Seperti pusing ini kan semangat migrain, vertigo, berputar. Pengen ini ya ngamuk-ngamuk, ya sih kolesterol atau darah tinggi. Yang banyak itu saya ini, duit entek. Kan bisa, gestur itu bisa dilihat. Usus ya itu yang normal, kucuk hilang, kucuk itu normal. Lagi kucuk stres. Ini ada kucuk bret mencret jelas. Ya, jadi wis lihat kita ini bisa sering scoring dan mapping. Aku ini bagaimana kepada Allah, kepada sesama, berlingkungan, terus mapping. Aku sehat, alhamdulillah, tapi aku malas olahraga. Saiki harus tak buang malas. Minimal aku 15 menit, terutama setelah makan. Jalan kaki setelah makan 15 menit, ini mencegah banyak penyakit, jantung, diabetes dan lain sebagainya. Kenapa? Berputar metabolismenya. Sistem tubuh ini bergerak. Yang bahaya itu habis makan terus tidak ada gerak, itu bahaya. Makanya makan malam itu hati-hati. Nek bisa makan malam itu stop sebelum jam 6. Kalau jam 6 makan sayur atau buah-buahan boleh. Tapi jangan nasi lagi. Tapi ya saya tidak ikut aliran diet karbo, enggak. Karbohidrat itu juga penting, secukupnya. Makanya orang yang gemuk pengen sehat, maka nomor 1 adalah niat bahwa gemuk itu tidak indah, gemuk itu tidak sehat, karena ditunggu 32 penyakit. Makanya over itu tidak bagus, overacting tidak bagus, overweight itu, overthinking otak cemet, overweight itu kegemukan, itu rumah. Gemuk bagus makmur, kegemukan itu berbahaya. Kurus bagus, langsing, irit, tapi kekurusan stunting, dehidrasi, cacinan, TBC itu kurus. Makanya harus yang sedang-sedang saja. Saya dulu waktu kecilnya kurus, tapi ASI saya 3 tahun. Kalau sekarang kan 2 tahun aja jarang, masih eksekusi mungkin 6 bulan. Ayo, kenapa supaya mengatasi stunting? Bagi yang paten-paten baru, ASI harus 2 tahun. Cerdas, apa itu? Tapi antibodinya ini kuat, kolostrum itu luar biasa. Buatan Allah itu tidak ada yang ngalahkan. Dan arek itu mesti akhlaknya baik, karena dipanggil le dalam minum ASI. Nek gak minum ASI, le suaranya sapi. Jelas. Beda. Nah, Bapak Ibu kalau pengen sukses aja, ini remas. Nomor 1 harus ibadahnya baik. Sukses ibadahnya tidak baik, keteter, sembuh.
Sukses dia sendiri yang sukses gampang. Dia harus bisa mensukseskan keluarga, mensukseskan sahabatnya, mensukseskan jamaahnya. Itu baru hebat. Bahagia sendiri gampang. Tapi bagaimana dia membahagiakan keluarganya, membahagiakan teman-temannya, membahagiakan jamaahnya, itu yang bagus. Itu baru bahagia sendiri. Maka ukuran dari sukses ibadahnya harus baik. Anak panjenengan pangkatnya naik, mobilnya tambah, uangnya banyak, tapi sholatnya tambah khusyuk, tambah sholat tahajud, tambah sholat sunnah. Aku jempol, bukan panjenengan. Allah memberikan pujian. Kalau Allah memuji, manusia memuji. Tapi kalau manusia memuji, belum tentu Allah memuji. Wah, aku susah ke papaku ngene-ngene uang ganti-ganti, ternyata sholatnya malah keteteran, membahayakan. Ya, hati-hati ukurannya harus sholat. Ya, karena sholat itu mencegah dari kemungkaran dan lain sebagainya. Tidak sholat apa ya. Jadi orang kalau sholatnya baik, dia makin takut kepada Allah. Bahwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah memonitor terus bersama kamu di mana saja kamu berada. Takutnya sama Allah. Nah sekarang takut sama KPK. Kedua sama BPK. Yang masih parah takut sama PKK dan Dharma Wanita. Jadi bapak-bapak ini takut sama istrinya, itu salah besar. Ibu-ibu kan kadang-kadang jor-joran. Wah, aku hebat, bojoku bisa mengendali. Aku bisa ngatur bojoku kabeh. Gak ngerti itu awal dari masuk neraka deh. Bahagiakan suaminya, cium tangannya supaya Allah itu surga lebih lancar. Mana ada saya di panggil orang, aku tolong, yuk, tak datang. Ternyata bapaknya kena stroke, ibunya kena kanker cervix, tidur di tempat tidur berdua. Saya datang, loh, siapa yang manggil? Saya Pak Agus. Posisinya begini, iya Pak. Lah putra-putrinya mana? Nggak mau kesini Pak. Loh, saya mikir paling cicinya egois, satunya cerai. Kan dalam pikiran saya begitu, ya wis, tak rawat saja. Makanya setiap kali ada pasien orang yang sakit seperti saya, keluarnya tahu, Bu, nanti kalau ada waktu enak, saling memaafkan. Karena sumbernya dari ketidakcocokan itu aja. Akhirnya sebelum pulang dia gandeng, ya, gandengan sama suaminya sambil tidur ini tangannya gini, terus sama ngomong, Wong sampe terus gak iso ngomong. Pas ngomong ini enak ngomong-ngomongan. Makanya begitu saya gitu, habis sholat cium tangan terus pas ada masalah ini, ayo kita ngobrol di depan. Oke, ngobrolnya jangan nolong orang. Terus anak-anak gak iso bayar sekolah. Ya apa iki? Urunan ya wis masih dia apa Ustaz dari iki kok. Ayo wis kirimnya kayak ngopi, kayak bakso. Menolong orang, membahagiakan orang, itu rezekinya tidak akan putus. Ada orang ngomong banyak musim itu, Pak Anwar setuju idenya ambil, ya wis oke, besok dikirimi lontong pecel, satunya lagi, Bu ada gini-gini, aku mendukung, oke, aku bisa bantu apa, besok kirimi sate. Karena positif terus, satu lagi gak masak, lalu malah dikirimi terus. Kok seneng kabeh. Kalau orang ngirim itu pasti berarti seneng. Kalau nggak seneng pasti ngawit ya. Aku ketemu orang sikapnya nggak bagus, bicaranya nggak enak, maka saya pergi. Padahal saya mau ngasih informasi, mau ngasih rezeki. Dia berjuang dan datang lagi tidak mau berubah. Tidak mau berubah. Maka orang yang sikapnya nggak bagus, bicaranya nggak enak, orang itu nggak ada teman, nggak ada rezeki, hanya menunggu sakit saja. Jadi sakit itu proses. Stroke, darah tinggi, kanker. Sel normal menuju sel kanker itu 37 tahun. Bukan ujuk-ujuk. Stroke barang bukan ujuk-ujuk. Proses itu. Ada sering pusing, tensi naik, emosi. Itu harus cepat dikoreksi. Jangan begitu numpuk. Orang kita ini kalau anu itu belum sakit, nek rahma
menuju lebih sehat, nggak merepoti anak. Makanya saya kumpulan lansia, saya kan ketua pembina takmir masjid. Lansia, ojo sakit-sakitan, sakit-sakitan sak putra putri ini ngurusin rumah sakit, duit dan lain sebagainya untuk berjalan. Ayo sehat semua. Akhirnya saya buka grup, ya, buka grup. Wah, kamu bisa apa? Aku bisa buat gulai, aku bisa buat makanan. Akhirnya berhasil. Nah kebetulan anak saya kedua kan chef, ahli masak, jadi konsultannya. Gini jadi. Dan keuntungannya dari hasilnya ini dipakai untuk bangun masjid, untuk PPI, untuk rumah tahfiz, untuk bisnis dengan Allah. Malah seger kabeh. Ini ngomong kabeh. Kalau ngejak makan, makan bagus, boleh ono makanan sing mek dimut ae. Ojo rawon, kodok-kodok ojo kabeh. Kayak sing begedele ya, kayak isok titik, itu kan dimut ya hilang, kok gak ono untune kabeh. Enak aku ngetokno ya murah. Murah, gak steak, gak ngene ae, gak iso. Ya, pecel paling banter pecel ya. Ya, itu gak usah peyek. Ada teman saya makan peyek umurnya modul. Kasih itu, peyek koyo sen. Enak kromo itu kadang-kadang dimasuk kok duduk itu halus diput. Ya, itu grup saya namanya KMKM. Ada UMKM, ada KMKM. KMKM, Komunitas Mencerdaskan Kesehatan Masyarakat. Ngomongin tentang kesehatan. Jadi terapi itu bukan hanya pil ya. Terapi musik ada, terapi zikir ada, terapi tahajud ada, terapi baca Al-Quran ada, akupunktur ya ada, herbal juga ada, terapi akupresur ada, terapi traveling ada. Ibu-ibu paling gampang itu terapi ke mall ya. Ya. Itu seneng ya, adem terus seneng, gak usah pengen. Nah itu. Tapi kalau banyak sedekahnya, insya Allah suatu saat bisa beli, ya kan? Makanya kita ayo bangkit, ayo optimis, ayo semangat lagi, ayo meraih sukses kembali. Tidak ada, pandemi gelombang 3 yang dulu diperkirakan insya Allah tidak ada. Berkat kerja keras kita, vaksin sudah merata, doa-doa panjenengan, ridho dari Allah. Tapi kita masih ada kecemasan. Kenapa? Lalu di 2023 terjadi krisis. Betul? Allah tidak mengenal krisis. Allah itu maha kaya, maha segalanya. Makanya ayo backingnya Allah, bisnis dengan Allah, dan ikhtiar bersama-sama. Ibu-ibu waktu akhir 2022 kan tak ajak, bu ayo pulang-pulang bu, akhir di sekolah cuci gudang, barangnya api-api murah-murah. Jawaban ini, Mas Agus gak duit-duit, krisis. Innahu alimun bidati sudur. Allah tahu apa yang ada di hatimu. Apa ngomong krisis? Tak turuti. Coba lagi, yuk, baik ketemu konco, yuk, aduh enak adem di sana. Saya enak nonton gak apa-apa. Siapa tahu dapat rezeki di sana, ketemu teman lama. Ada teman saya. Tidak nyongkok di ambil jalan-jalan, ketemu sahabat SD, ternyata sudah jadi pengusaha besar. Terus dijak makan, makan, bayarnya kabeh, kekurangan ngopo, itulah rezeki. Rezeki tidak selalu duit, informasi, doa, betul? Ayo kita jangan sampai ada musuh satu orang, musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang, lebih baiklah semua orang, supaya pintu rezekinya terbuka lebar. Setuju? Next mas, terus mas. Sekarang masa endemi, tidak stres. Kalau ada yang stres, cepat istighfar atau batan nasuha. Kemarin ada bapak-bapak dan pak semua. Gak bisa tidur gelisah. Orang gelisah kan mesti jauh dari Allah. Makanya takilah ya jauh makroja, bayar zuku bilang atas. Semua persoalan dunia kembali kepada Allah. Pasti diberikan jalan keluar, ditambahi rezeki yang tidak disangka-sangka. Masih masalah sak bumi sak begitu nyebut nama Allah, begitu nangis sama Allah, mohon pertolongan Allah, pasti Allah memberikan jalan keluar. Bapak-bapak ini gelisah terus. Akhirnya ke Malaysia, periksa, tidak ketemu penyakitnya. Ketemu saya pas di rumah. Aduh alhamdulillah ketemu Pak Agus. Apa
aku Malaysia bagus, aku gak bisa tidur gini. Lah penyakitnya apa Pak? Gak ketemu Pak. Coba cek lagi labnya. Saya dikasih Pak, ini Pak Haji. Apik kabeh Pak, gak masalah, gak ono psikosomatik ini. Pikirannya jenengan tok ini. Sopeng dokter, dia ganti dokter. Ini cirinya psikosomatik, jiwanya yang sakit. Itu penyakit apa jenenge Pak Agus? Kedonya, duwe, nah pikiran proyek kali. Terus ya Allah, istighfar, taubat, nasuha, lakukan perubahan yang baik kepada semua orang. Jadi seneng be aku, aku sampai gembira ya. Akhirnya aku dikirimi durian, dikirimi aku tak kirim saking senangnya deh. Mereka ngarang-ngarang sendiri, nyari penyakit sendiri, kok nggak apa-apa. Tinggal bagaimana? Mengubah mindset ini, the power of mindset, ucapannya yang baik, karena ucapan ini doa, actionnya yang bermanfaat, sehingga orang lain senang. Tidak usah jauh-jauh oleh diri sendiri terus keluarganya. Misalkan ibu-ibu pengusaha sukses, bapaknya proyekan, gak sebiro rame, kondisinya masih naik turun dan lain sebagainya. Suatu saat aku keliling, gak untuk rezeki, sambat ambil bunda, aku keliling proyeknya ketaan sepi, awak peloro kabeh, terus muter kabeh. Tolong aku pijet rokok bunda yang solehah seperti jamaah An-Nur ini ditangkap. Rezeki dari Allah. Wis mesti Allah ridho kalau aku bisa membahagiakan suamiku. Wis ya, dalam tidurannya gak usah khawatir ya, wis sabar aja ya, sabar. Nanti saya mengcover bahwa ya, tenturanku sih lumayan, saya tenangnya itu sih bagus. Itu yang jamaah An-Nur itu ibu-ibunya kayak gitu. Tapi nggak semua orang tahu seperti orang itu. Para kita bisa ngatur semuanya, suaminya sambat pisan, wah kita employ pisan, bisa yang gelondong aja, mangkani sampai dicanda. Tapi bisa, mulai. Ini nyirami potin, macam di badan di mana ya? Sesuk mati. Hanya hati-hati kalau ada ibu sukses, waspada. Selama suaminya dimintai pertimbangan, selama suaminya tangannya sering dicium, insya Allah barokah. Tapi nek pelayanannya kepada suaminya tambah jelek, itu tanda-tanda kehancuran. Kalau istrinya sukses usaha, dari kopi suami ini malah halus, monggo ayah, tangannya dicium sih, mudah-mudahan ayah sehat ya. Ini gak kopi, mungkin buang terkotak. Bojone tambah mirip, tambah itu istrinya soge tapi bojone kok keder. Nah keder ini bukan 70-80 tahun wajar, tapi bagi yang keder, Parkinson tidak usah takut, sekarang ada ahlinya, tidak salah. Dokter Agus Turkan disorder otaknya. Tapi ya dibuka di sini, buka disorder. Nyerempet tambah ini. Ada teman saya 40 tahun keder tangan, jemput saya turun tangannya keder. Mas, apa keder tangan nih? Bujuku kurang banget. Langsung ngomong, yo ijol noe, wanita. Nah itu ngomong sampai dia boleh duit, sampai tangannya keder. Salah kan? Jadi kalau bapak-bapak ini ada sakit-sakit namanya gak enak, berarti panjenengan harus berubah. Duduk kan istrinya, ojo ngatur aku, bebas no aku sok ngatur dewi. Kalau gule, kalau sate, aku kakek, pekrong suntuk, paling sak suntuk. Tapi hatiku seneng, awalku tak dongan, usahamu lancar, awalku yang sehat. Kan gitu. Teman saya itu makan durian, ambil beli durian 5, makan. Besok periksa kolesterol nggak naik. Kenapa? Nggak ngejak kocok nih kabel. Jadi sing naik ya kocok nih. Saya nggak makan, nggak usah kudik. Kocok nih sing naik. Jelas ya? Ada di sini sing cuma makan gile-gile dewe, makan soto dewe. Jangan sahabate. Seringlah memberilah dahulu, nanti engkau akan mendapatkan. Setuju? Dan kita selain mengharapkan pemberian orang.
wis mengharapkan pemberian orang, perilakunya gak baik. Makanya sukses yang kedua adalah akhlaknya harus mulia, harus semangat seperti jamaah An-Nur ini, harus kreatif inovatif. Kalau yang sudah tua kreatif inovatif dunia banyak, kreatif inovatif akhirat adalah membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Yang terakhir adalah kita harus helpful, banyak sedekah. Makanya orang yang begini ini orang malas, yang begini rezekinya tertutup, yang bagus itu begini. Ayo, aku sehat ini. Seperti tadi ada bapak-bapak tua di sini ketemu sahabatnya. Sehat, karena mindsetnya bukan apa untungnya, apa yang bisa saya berikan. Aku enggak pensiun, enggak ada duit, enggak banyak, tapi aku bisa untuk kayak doa. Bisa. Kamu kayak informasi karena aku menunggu. Itu loh. Jadi rezeki tidak selalu duit. Ya, ayo mindset kita berikan dulu. Sehat itu adalah triliunan itu, manfaatkan untuk menolong orang. Ya, sehat, happy, produktif, dan sukses kembali. Next, ini kalau ingin jadi orang yang wise, ya, kesehatan, imun sistem, ya, imun sistem dijaga agar ini tenang, ya, move, makan, minum, olahraga, vitamin, emosi, ya. Jadi mineral itu penting, ya. Berak itu juga mineral, kencing mineral. Termasuk hanya kalau pilek, umbelen itu mineral. Jadi nek umbelen harus bilangan sih. Ya, mesti asin, ya. Makanya kalau beli nasi goreng dia, si dodolan itu mepet tapi wajahnya tangga, mepet tapi wajahnya sampai Pak, nggak usah minyak. Karena lah keringat itu dulu. Kebahagiaan, syukur, helpful, mudah-mudahan kita bisa wise. Wise itu bisa diterima, orang percaya lagi dan baik. Ya, next. Mengubah tantangan menjadi peluang. Ya, satu adalah bersyukur, yang kedua yuk optimis sakit, yang ketiga adalah jeli melihat peluang. Ini buat networking, semangat dan lakukan perubahan. Chance yang peluang SDM harus ditingkatkan. Makanya saya umur 60 tahun pangkat dipakai, tapi saya punya lagi karena masih banyak yang saya belum tahu. Dosen ini, aku sampai kuliah saya kan paling tua. Waktu masa aku tambah kakak, saya harus mengupgrade, saya harus mengupgrade diri. Saya menjadi orang yang lebih wise. Ya, alhamdulillah semester 1 IP-nya 3,76, lumayan ya. Kalau saya tidak begitu pintar, biasa saja ya. Meskipun saya dokter kesehatan lingkungan terbaik, dokter tenaga, dokter kesehatan lingkungan terbaik di Indonesia. Tapi dulu tugas puskesmas 5,5 tahun. Nah 5,5 tahun periksa pasien pusing, keselio masuk angin, pusing, keselio masuk tak jajar, puskesmas, pusing, keselio masuk angin, pas. Ini apa pindah? Pancet aja pindah. Belajar jadi terus fokus lagi konsisten sukses dan mandiri. Mudah-mudahan kita menjadi mandiri, pribadi-pribadi yang sehat, pribadi-pribadi yang spektakuler, pengusaha-pengusaha yang mandiri, ya, self confident, good skill, executive, educational support. Terakhir, next. Ini tips untuk sehat, sukses, bahagia kembali, bersyukur, fokus, semangat. Yuk kita peduli, sedekah, dan sinergi, kolaborasi, dan terus berkembang. Next. Istiqomah, next. Takwaan, kesabaran, kejujuran, kedisiplinan, ketaatan, kepedulian, kebersamaan, dan keikhlasan. Next. Orang susah, orang tidak pernah bersyukur dan selalu mengeluh, orang puji, orang hidupnya memikirkan dunia semangat. Semoga kita menjadi orang bahagia, orang hidupnya bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Mudah-mudahan kita sukses kembali, orang yang pekat terhadap perubahan dan mau meraih peluang. Next. Pesan penting saya, mensyukuri nikmat, tidak berbuat nekat dan maksiat, hidup sedikit hemat, insya Allah rezeki meningkat. Maka harus beribadah, harus berubah, dan harus sedekah agar hidup lebih berkah. Rabbi anzilni dalam barakatan, konjim selalu bertambah kebaikan. Baik belum tentu berkah, tapi kalau berkah pasti baik. Anaknya tambah sehat, anaknya tambah soleh-solehan, dan semuanya. Next. Dengan iman hidup jadi terarah, dengan teknologi hidup jadi mudah. Dengan
indah, dengan sedekah hidup jadi berkah, dengan takwa hidup jadi mulia. Next. Matur nuwun, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Silakan cek kesehatan, silakan sarapan pagi, bahwa hatinya senang. Kalau memang ada salah kepada putra putri, kepada suami istri, jangan diutamakan, ya, supaya selnya langsung bisa remodeling lagi, jadi sehingga ada orang banyak dan lain sebagainya. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita ke depan makin sehat, selamat dunia akhirat, makin sukses, bahagia dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna lana wa alana wa qiyamna min ahli tubuh wa al-ilm wa al-khair wa al-sholati wa al-qur'an wa al-ta'ati wa al-ibadah wa al-akhlaqi kalimati wa al-salati wa al-jannati wa la taj'alna ma'iyam al-ghaib. Allahumma ya yasir yasir ya mudabbir mudabbir ya musafir safir safir alaina al-asir. Allahumma ja'alna bil afiyati wa salamah wa hamdana bi taqwa wa istiqamah wa ila jannati al-adab wa afina bi amali sholihat wa taradil anna. Allahumma nas'aluka ridha wal jannah a'udzu bika min syarri ma nar. Rabbana anzilna bi dalam baraka wa anta khairul mujrim. Rabbana anzilna bi dalam baraka wa anta khairul mujrim. Rabbana anzilna bi dalam baraka wa anta khairul mujrim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, mohon maaf atas kata-kata buatan minggu panjenengan. Sampai ketemu di lain kali. Sukses untuk panjenengan semuanya. Samaan, mudah-mudahan bulan-bulan berikutnya akan tambah penuh dengan yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.